Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama seluruh GKI merayakan HUT GKI yang ada yang tahu? 36. Oke, nah, mengawali khotbah ini saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Anda merayakan HUT, ya, ini kita belum ngomongin gereja, tapi diri Anda, kalau merayakan HUT hari ulang tahun, itu biasanya ngapain? Ayo, kalau ulang tahun, merayakan HUT itu biasanya ngapain? Hah? Makan-makan, ya, satu, ya. Nanti juga ada makan-makan ya? Oh, enggak ada. Makan-makan, satu, apalagi? Tiup lilin, dua. Itu biasa sepaket tuh, tiup lilin, potong kue, atau sepaket tuh. Apalagi? Kasih kado. Kasih kado atau dapat kado? Dapat ya, dapat kado. Oke, buka kado. Oke, apalagi? Makan-makan, tiup lilin, potong kue, dapat kado. Terus? Hah? Ya, sepaket lah, dapat kado, dapat angpau. Oke, apalagi? Udah? Apa? Make a wish. Nah, make a wish itu berarti apa? Mengungkapkan apa yang diharapkan di usia yang baru. Gitu ya. Nah, jadi memang ya itulah yang dilakukan pada saat kita merayakan ulang tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, selain kita makan-makan, pesta, senang-senang, potong kue, tiup lilin, terima kado, tapi kita juga melakukan yang namanya tadi, menentukan apa sih yang ingin saya capai di usia yang baru. Make a wish kalau anak zaman sekarang bilang gitu, ya. Kita juga mungkin melakukan evaluasi. Pernah nggak sih Bapak Ibu kalau ulang tahun kemudian merenung sejenak? Merenung apa? Usia yang baru saja kita lewati, apa saja yang sudah kita lakukan? Pernah melakukan gitu nggak? Jadi saat ulang tahun, begitu ya, selain tadi senang-senang, kita juga kemudian mengevaluasi di usia yang lalu, itu saya udah mencapai apa saja. Dalam setahun yang lalu, saya sudah melakukan apa saja. Pernah melakukan itu pada saat merayakan ulang tahun? Kayaknya sih jarang ya. Ya gimana Pak, hidupnya gitu-gitu aja. Kayaknya nggak ada sesuatu yang besar begitu ya. Sehingga mungkin kita lupa untuk mengevaluasi. Padahal menurut saya, setiap kita berulang tahun, maka mengevaluasi waktu atau umur yang telah kita lalui itu menjadi hal yang penting. Karena dengan demikian kita tahu kita sudah melakukan apa saja sepanjang umur kita. Apa yang patut kita syukuri karena kita sudah melaluinya. Sehingga kemudian di usia yang baru, kita kemudian menentukan kita mau ngapain nih. Apa yang mau kita lakukan di usia yang baru. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya umur kita tidak hanya melewati hari demi hari begitu saja tanpa makna. Nah itu kata kuncinya. Bahwa bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita tahun demi tahun, waktu demi waktu, bukan hanya sekedar bertambah usia, tapi bagaimana menemukan makna dalam setiap usia yang kita jalani. Ya. Itu kalau kita melihat dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah nanti Bapak Ibu Saudara, kalau berulang tahun ya, lakukan itu ya. Jangan cuma makan-makannya doang. Jangan cuma terima kadonya doang, jangan cuma terima angpaunya doang, tapi coba merenung sejenak. Selama ini kehidupan saya sudah melakukan apa untuk Tuhan dan untuk sesama. Lalu di usia yang baru saya mau ngapain? Begitu ya. Oke, cukup sampai ulang tahun pribadi tadi. Nah sekarang mari kita masuk
Bagaimana dengan gereja? Ya tadi kalau secara pribadi itu yang kita lakukan. Nah kalau gereja berulang tahun, maka apa yang dilakukan? Menurut saya sama. Ya, yaitu saat sebuah gereja berulang tahun, maka dia harus melakukan dua hal tadi. Yaitu melakukan evaluasi perjalanan kehidupan bergereja selama ini dan menentukan orientasi mau mencapai apa di usia yang baru. Tadi kita sudah mengetahui bahwa GKI kita semua saat ini merayakan usia yang ke-36 tahun. Kalau diibaratkan manusia, usia 36 itu adalah usia produktif. Betul ya? Usia dewasa muda. Usia produktif di mana usia 36 itu banyak hal yang kemudian dikaryakan. Ada banyak hal yang dihasilkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Usia produktif. Nah pertanyaannya adalah di usia GKI yang ke-36, apa saja yang sudah GKI lakukan? Nah ini bagian kita untuk melakukan evaluasi bersama. 36 tahun keberadaan GKI di Indonesia dengan tersebar di berbagai macam daerah. Apa yang sudah GKI lakukan? Kalau tema kita pada minggu ini adalah gereja yang menghidupi dunia, pertanyaan saya, sudahkah GKI menghidupi dunia? Ayo saya tanya, kan kita semua GKI kan? Ya. Menurut Anda sebagai anggota GKI yang beribadah di GKI, apakah GKI sudah menghidupi dunia? Ayo jawab. Apa mau mulai dari penatua dulu? Ayo penatua GKI kalau ditanya apakah GKI sudah menghidupi dunia? Jawabannya apa? Hah? Itu dia ya. Dimulai dari senyum-senyum dulu gitu ya, setelah dipikir-pikir dikit gitu ya. Memang kalau kita melihat dunia secara utuh, ya kita hanya bagian kecil dari itu, ya. Jangankan dunia, ngomong Indonesia aja, kita juga hanya bagian yang tidak terlalu besar. Tetapi, nah ini poinnya. Mungkin memaknai kata dunia itu yang harus kita beri makna ulang. Menurut saya, gereja menghidupi dunia itu bukan bicara soal skup, bukan bicara soal holistik secara dunia yang ada saat ini. Tapi dunia yang dimaksud menurut saya adalah bagaimana gereja hadir di tempatnya. Jadi saya kasih contoh, GKI Mangga Besar. Dunianya GKI Mangga Besar itu mana? Ya sekitarnya ini. Ya. Sekitarnya yang ada di daerah GKI Mangga Besar itulah dunianya GKI Mangga Besar. Dimulai dari situ. Dimulai dari lingkungan yang paling dekat terlebih dahulu. Kalau kita bicara bagaimana GKI ingin menjadi gereja yang menghidupi dunia, maka mulailah dari dunia yang terdekat. Dunia yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Baru kemudian, itu kemudian bisa berdampak lebih luas. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara, kalau saya bicara soal gereja, itu bukan hanya bicara soal organisasi dan juga komunitas di sini. Tapi juga setiap pribadi kita, bukankah itu juga adalah gereja? Nah, jadi kalau saya balikin lagi, kalau kita ditanya nih, sebagai pribadi, sebagai gereja-gereja Tuhan, apakah kehidupan saya sudah menghidupi dunia? Dunia yang dimaksud apa? Dunia yang dimaksud adalah di mana kita hidup di dalamnya. Mulai dari mana? Dari keluarga kita. Itu dunia kita. Lingkungan pekerjaan kita, itu dunia kita. Lingkungan bertetangga, itu dunia kita.
Nah, pertanyaan adalah apakah kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai gereja-gereja Tuhan, itu juga sudah hadir untuk membawa kehidupan. Nah, ini yang hari ini mau kita evaluasi bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita memperhatikan atau menggunakan 3 dimensi dalam kita mengevaluasi diri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita menggunakan dimensi iman. Untuk kita mengevaluasi apakah kehadiran kita, baik secara pribadi ataupun secara gereja dalam komunitas ini sudah menghidupi dunia atau belum, maka mari kita evaluasi dari dimensi iman. Artinya begini, bagaimana kehidupan spiritualitas kita dengan Allah selama ini? Bagaimana relasi kita dengan Allah selama ini? Buat saya ini hal yang mendasar yang harus kita evaluasi. Sudahkah kita hidup dekat dan melekat kepada Allah? Kenapa ini penting? Karena gereja, dia bisa menghidupi dunia, dia bisa hadir untuk membawa kebenaran kalau gereja itu selalu melekat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kebenaran, kita bisa menjadi saksi-saksi yang hidup kalau kita tidak dekat dengan Allah? Pertanyaannya, selama ini apakah Allah sudah menjadi yang utama dalam hidup Anda? Bacaan pertama kita Yosua pasal 24 yang tadi kita sudah baca. Di situ kita bisa melihat bagaimana Yosua memperhadapkan bangsa Israel dengan pilihan. Coba dilihat lagi Alkitabnya, Saudara. Yosua 24 ayat 1 sampai 2 dan 14 sampai 18. Di situ Yosua dengan jelas bertanya kepada bangsa Israel, apakah mereka akan beribadah kepada Allah-Allah bangsa lain atau beribadah kepada Tuhan? Pilihlah pada hari ini. Engkau akan beribadah kepada siapa? Ini bicara soal apa? Ini bicara soal iman. Bicara soal apa yang menjadi yang utama bagi bangsa Israel yang harus dia pilih. Dan kita bisa menemukan di sana bahwa mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya begini, kalau kemudian kita memilih bahwa Allah lah yang terutama dalam hidup kita, maka seharusnya itulah yang kita kejar. Tetapi kan kalau boleh jujur, bukankah banyak hal-hal lain yang justru menggeser posisi Tuhan dalam hati kita? Apa itu? Mungkin ego kita. Mungkin ambisi kita. Mungkin keinginan-keinginan daging kita yang justru yang kita kejar. Kita mencari pemuasan diri, kita mencari pemenuhan ego kita, sehingga akibatnya apa? Kita tidak bisa berkarya untuk Tuhan. Nah, karena itu yang pertama yang saya ingin ajak kita untuk mengevaluasi, mari kita lihat sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Mari kita dekatkan diri kita kembali kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber untuk yang memampukan kita dapat mewartakan kebenaran dalam karya kita. Bukan yang lain. Datanglah terus kepada Tuhan, bangunlah relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, dan dengan demikian kita dapat menghidupi dunia di mana kita berada. Yang kedua, Saudara, dimensi yang kedua adalah dimensi kehidupan. Jadi dimensi iman, relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, dimensi kehidupan. Dimensi kehidupan yang saya maksud adalah bagaimana kita selama ini telah hidup sebagai pengikut Kristus. Dalam bacaan kita yang kedua, Efesus pasal 6, di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka telah diberikan banyak hal oleh Allah. Mereka telah diberikan banyak talenta oleh Allah untuk dapat menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai tubuh Kristus. Yang mau saya katakan begini, besar. Bukankah kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, seharusnya kita juga memberikan diri kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu maksud saya.
Bahwa kita bagian dari tubuh Kristus ini, bagaimana kehidupan kita sudah kita berikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Mari kita mulai di tempat di mana kita berjemaat. Di sini. Sejauh mana saya sudah memberikan keberadaan saya untuk pembangunan tubuh Kristus di GKI Mangga Besar. Dalam hal apa? Memberi waktu, memberi diri, memberikan talenta yang kita punya untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Saya tahu bahwa persoalan klasik di GKI itu adalah sulit mencari pelayan. Ya enggak? Sulit mencari penatua. Enggak di gereja yang sedikit jumlahnya, enggak gereja yang banyak pun jumlahnya, tetap aja sulit. Kenapa sih? Padahal orangnya ada, jumlahnya ada, SDM-nya ada. Kenapa? Ya karena tadi mungkin belum merasa bahwa inilah bagian dari tubuh Kristus. Bahwa saya adalah bagian dan saya adalah anggota-anggotanya yang seharusnya memberi diri. Nah, kalau kita mau menghidupi dunia, maka marilah kita menjadi orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang mau memberikan kehidupan kita bagi pertumbuhan tubuh Kristus di mana kita berada. Berikan diri kita. Apa yang kita bisa lakukan? Bukankah Tuhan menganugerahkan banyak sekali talenta? Berikan itu. Sehingga pertumbuhan tubuh Kristus itu dapat terwujud. Itu dimensi kehidupan dalam gereja. Ya, dimensi iman, relasi kita dengan Tuhan, dimensi kehidupan, masalah apa yang bisa kita lakukan dan berikan bagi gereja, dan yang terakhir, yang ketiga adalah dimensi kesaksian. Ya. Dimensi kesaksian yang saya maksud adalah mari kita mengevaluasi apakah selama ini kita telah menjadi saksi-saksi hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan dan menghadirkan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau kita mau menjadi gereja yang menghidupi dunia, maka jadilah saksi-saksi yang hidup, yang dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, bahwa kehadiran kita membawa damai sejahtera. Bahwa kehadiran kita membawa kasih, bukan sebaliknya. Jangan sampai justru kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Ini masalah bagaimana kita menjadi kesaksian dalam hidup kita. Bacaan Injil kita dalam Yohanes pasal 6, di sana kita bisa menemukan bagaimana 12 murid Yesus memilih tetap setia mengikut Yesus. Dampaknya apa? Mereka dipakai oleh Yesus untuk dapat mengabarkan Injil, untuk dapat bersaksi dengan luar biasa tentang apa yang Yesus ajarkan. Dan melalui 12 murid inilah, maka Injil itu tersebar. Artinya, saudara, dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, pada saat kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, pada saat kita mau memberi diri kita untuk kehidupan bergereja, maka kita juga akan memberikan diri kita untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Kan sering dikatakan kita itu kitab yang terbuka. Kita itu kitab yang terbuka. Pertanyaannya adalah apakah orang yang membacanya menemukan Kristus dalam hidup kita atau tidak. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Apakah pasangan kita, suami kita, atau istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, menantu kita, mertua kita, siapapun dalam keluarga kita melihat Kristus dalam diri kita atau bukan? Apakah kata-kata kita, perbuatan kita mendatangkan kasih dan damai sejahtera? Atau justru sebaliknya kita malah menjadi sumber pertikaian di tengah-tengah keluarga kita? Kita menjadi sumber konflik. Kata-kata kita, perbuatan kita justru melukai hati orang di sekitar kita. Kalau itu yang terjadi, bukan kita menjadi gereja yang menghidupi dunia, tapi gereja yang mematikan dunia.
Mari mulai dari situ, dari keluarga yang penuh dengan kasih menjadi kesaksian hidup. Mari mulai dari lingkungan terdekat kita, pekerjaan kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Dan disitulah kita betul-betul dapat hidup sebagai gereja yang bersaksi, memperjumpakan Kristus melalui setiap segi kehidupan kita. Saudara, itulah 3 hal yang saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi kehidupan bergereja kita. Dimensi iman, sejauh mana kita sudah terus menjaga relasi kita dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sehingga dialah yang utama dalam hidup kita. Dimensi kehidupan, sejauh mana kita telah memberi diri bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Dan dimensi kesaksian, sejauh mana saya telah hadir menjadi saksi Kristus yang hidup, yang memperjumpakan orang lain dengan Kristus melalui kehidupan kita. Itu yang menurut saya harus kita evaluasi sebagai bagian dari GKI. Saya nggak tahu nilai evaluasinya bagaimana. Apakah nilai rapotnya merah, Bapak Ibu? Kalau memang nilai rapotnya masih merah, jangan khawatir. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Itulah sebabnya di usia yang ke-36 tahun GKI, mari kita memperbaiki diri bersama. Kalau ketiga dimensi yang sebelum saya sebutkan itu masih kurang kita lakukan, masih kurang nyata, masih kurang nampak, mari memperbaiki diri. Dimulai dari diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, sebagai gereja-gereja, mulai dari komunitas sebagai GKI Mangga Besar, mulai dari kehidupan berkelasis, bersinode wilayah, bahkan sampai lingkup yang paling luas, sinode GKI. Mari kita berderap bersama, Bapak Saudara. Mari kita bersama-sama boleh berjalan sebagai bagian dari GKI, sehingga pada saat kita merayakan ulang tahun yang ke-36 pada hari ini, kita juga dapat melangkah bersama sebagai gereja yang terus menghidupi dunia. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.